Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan segala hormat, kami datang di hadirat-Mu, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, serta karya Tuhan di dalam upaya dan usaha kami untuk belajar akan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mazmur pasal 39 ayat 2 berkata, Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Amin. Embun Rohani saya beri judul Lidah Kita, Hidup Kita. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat sedih bila melihat kehidupan orang Kristen yang tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa baru dan membawanya kepada Kristus bila mereka lebih dahulu tersandung oleh karena perbuatan orang Kristen sendiri? Oleh karena itu, mari koreksi hidup kita terlebih dahulu sebelum melangkah keluar, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Mari kita mulai dari hal sederhana terlebih dahulu, yaitu menjaga lidah atau perkataan kita. Banyak orang Kristen yang meremehkan dan menganggap sepele hal ini, sehingga sering kita temukan ada orang Kristen yang masih suka berkata-kata kasar, menggosip, memfitnah, memaki-maki orang lain, dan juga mengucapkan perkataan yang negatif yang menunjukkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, Ayub mengingatkan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Amin.
Ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang memperkatakan hal-hal yang negatif, ia sedang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Ia sedang mendatangkan hal-hal negatif atas dirinya sendiri. Semakin ia sering menggemakannya, seluruh tubuhnya semakin dicemarkan oleh perkataan-perkataan yang diucapkannya sendiri. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Oh, salah besar, saudara-saudara. Tuhan sangat memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan. Kita mengetahui hal ini karena Daud berkata, "Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Amin. Ini tertulis di dalam Mazmur 139 ayat yang keempat. Amin. Bagi orang Kristen yang mau terus belajar, mendisiplinkan, dan menundukkan lidahnya di bawah kendali Roh Kudus, yang akan memperkatakan adalah perkataan iman, selalu positif, suka memperkatakan firman Tuhan, dan mulutnya penuh dengan puji-pujian bagi Tuhan. Saat itulah ia sedang mengucapkan kuasa dan kemenangan yang mendatangkan berkat dan hidup atas dirinya sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu menjinakkan lidah kita. Hanya melalui kuasa Roh Kudus kita akan mampu melakukannya. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, cepat atau lambat kita akan menuai berkat-berkat dari Tuhan sebagai dampak dari perkataan yang kita ucapkan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan kebenaran bagian firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami pelajari. Kiranya bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.